Halo semua, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang penelitian sosiologi. Nah, dari materi ini yang akan kita bahas yaitu proses berpikir atau penalaran dan pengertian penelitian. Simak videonya baik-baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Adifa Intan Maizola, nomor absen 1. Ada Sila Nanda Nafisa, nomor absen 7. Ada Muhammad Rehan, nomor absen 24. Ada Natania Angel, nomor absen 26. Ada Novel Zuanda Pratama, nomor absen 27. Dan saya sendiri, Putri Anissa, nomor absen 30. Penalaran adalah suatu kegiatan atau proses berpikir untuk membuat suatu kesimpulan pada beberapa pernyataan yang telah dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian penelitian sosial. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian penelitian sosial, tentunya kita harus tahu dulu apa sih penelitian itu. Jadi penelitian secara umum yaitu kegiatan untuk mencari tahu, mengumpulkan fakta, dan menemukan jawaban atas suatu masalah. Yang artinya, melalui penelitian ini kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang baru. Nah, jadi pengertian penelitian sosial yaitu suatu bentuk penelitian yang berupaya menjawab berbagai fenomena sosial di masyarakat. Hal ini ada karena dalam bermasyarakat pasti akan ada permasalahan yang muncul atau timbul. Jadi, penelitian sosial ada dan berperan sebagai alat untuk menjawab berbagai permasalahan yang ditemukan di dalam masyarakat melalui pendekatan empiris dengan proses pengumpulan dan penyusunan data lapangan yang nantinya sangat berguna menjawab dan mengatasi berbagai masalah yang ada. Dan dalam sosiologi, penelitian biasanya mengarah pada aspek-aspek yang ada di dalam masyarakat, mulai dari interaksi sosial, nilai dan norma, lembaga-lembaga sosial, dan penyimpangan sosial. Contohnya nih, kamu ingin meneliti penyimpangan sosial berupa tawuran antar pelajar yang sering terjadi di kalangan remaja. Nah, pengertian penelitian sosial yang saya sebutkan tadi itu baru secara umum. Pengertian penelitian sosial juga dipahami dengan beragam pandangan menurut para ahli yang akan dijelaskan selanjutnya. Saya Adifa dari nomor urut 1 kelas 10E. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian menurut beberapa ahli. Yang pertama, yaitu menurut Sutrisno Hadi pada tahun 1969, di mana beliau mengungkapkan bahwa penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dilanjut lagi dengan Donald Ari yang mengungkapkan bahwa metode penelitian ialah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi. Lanjut ke peneliti yang ketiga, yaitu Sugiono pada tahun 2013 yang mengungkapkan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan dari nomor absen 24. Nah, pengertian sosial menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama, menurut Soejono Soekonto, penelitian sosial adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis sistematis, metodologis, konsisten dengan upaya mengungkap kebenaran sebagai bentuk manifestasi keinginan manusia dalam mengetahui suatu hal. Yang kedua ada Sutrisno Hadi, berpendapat bahwa penelitian sosial menjadi sebuah rangkaian usaha dalam memperoleh informasi, menggali lebih dalam, mengembangkan dan memperluas serta menguji kebenaran dari sesuatu yang sudah ada, tapi masih diragukan keahliannya. Yang ketiga ada Pauline V. Young, mengungkapkan bahwa penelitian sosial merupakan sebuah usaha ilmiah dengan metodologis yang bertujuan untuk menemukan fakta serta menganalisis urutan, kaitan, penjelasan, dan hukum alam yang mengaturnya. Overgeneralisation, generasi yang berlebihan terjadi ketika manusia atau masyarakat menyamakan semua pengalaman yang dimiliki terhadap semua peristiwa yang ada berdasarkan suatu bukti atau fakta.
Contohnya seperti anak kecil yang main masak-masakan terus pura-pura masak masakannya itu dimakan. Sama seperti kayak ibu-ibu yang memasak buat keluarganya untuk dimakan bareng. Yang kedua ada halo effect, di mana kondisi individu atau kelompok menaruh kepercayaan dan respek berlebihan terhadap seseorang atau suatu yang mereka suka secara berlebihan. Contohnya ketika bertemu dengan orang-orang yang dianggap menarik, penilaian positif pun seringkali mengekor pikiran Anda. Yang ketiga ada false konsensus atau konsensus palsu. Terjadi ketika orang-orang menyamakan cara berpikir mereka terhadap suatu hal dengan cara berpikir orang kebanyakan. Contohnya, misalnya kayak cara memasak agar-agar, pasti yang pertama dilakukan adalah menuangkan air ke dalam panci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novarzon Pratama dari absen 27. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja manfaat penelitian sosiologi. Manfaat penelitian sosiologi itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama secara teoritis, lalu kedua secara praktis. Maksud dari secara teoritis adalah penelitian sosiologi itu berguna untuk menambah pengetahuan bagi peneliti maupun bagi masyarakat. Sedangkan secara praktis, yaitu penelitian sosiologi memiliki manfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya. Contohnya, penelitian apa penyebab dari orang yang bekerja sebagai PSK? Secara teoritis, penelitian ini berguna agar peneliti maupun masyarakat mengetahui penyebab apa saja yang dapat menarik keinginan seseorang menjadi PSK. Sedangkan secara praktis, penelitian ini berguna untuk perbandingan dan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya. Oke, segitu aja dari video kami. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.